Alhamdulillahi Rabbina wassalatu wassalamu linnabi habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sanak pemilik jamaah Masjid Izzatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak terasa bulan Ramadan sudah 10 hari berlalu. Orang-orang yang beriman ketika semakin hari semakin berlalu bulan Ramadan, terutama malam-malam Ramadan, maka mereka ada rasa kesedihan di dalam jiwanya, karena ternyata ketika kita memaknai, ini suaranya jelas dan jelas ya, karena ketika kita memaknai marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, makna marhaban ya Ramadan. Malam hari ini dalam waktu 7 menit akan saya bahas 2 makna. Yang pertama, makna marhaban. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dapat SMS marhaban ya Ramadan, itu maknanya yang pertama yaitu nyaman. Ketika hadir bulan Ramadan terasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena ternyata bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Keistimewaannya itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sementara bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya siapa yang nyaman, bahagia atas kehadiran bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman tak bulan 10 hari? Nyaman ya. Kalau baca Nabi Daud, ya kan? Nabi Daud puasanya setahun 6 bulan. Iya. Kita puasanya cuma sebulan, 29 hari atau 30 hari. Tidak mungkin terjadi 28 hari atau 31 hari. Jadi walaupun terjadi perbedaan puasanya, ada perbedaan, lebarannya ada perbedaan, tidak akan mungkin 28 atau 31 gitu. Jadi pertama, makna Ramadan itu, marhaban ya Ramadan itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ternyata ibadah yang spesial itu yang walaupun Rasulullah SAW tidak melaksanakannya utuh 1 bulan itu, tetapi makna ketidakutuhan itu bukan berarti sholat tarawih itu tidak penting, tetapi Rasulullah hanya ingin memberikan peringatan bahwasanya sholat tarawih itu dikhawatirkan menjadi wajib. Ini maknanya berarti luar biasa. Rasul aja khawatir kalau sholat tarawih ini jadi wajib, maka Rasulullah sholatnya di rumah, bukan di masjid. Itu intinya tidak untuk kita diikuti bahwasanya kita sholatnya di rumah, tapi bagaimana kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Itu bentuk kenyamanan. Nyaman kita hadir ke masjid, nyaman berada di masjid, nyaman memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu tidak hanya rukuk dan sujudnya, tetapi pengurus masjid juga memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada
bukan hanya sekedar rukuk, sujud, baca Al-Quran, tadarusan, tetapi sosial, politik, ekonomi yang ada di sekitar masjid pun menjadi potret bagi pengurus masjid. Itu adalah bagian dari memakmurkan masjid. Makna yang kedua, marhaban ya Ramadan, yaitu kalau bahasa kita itu nyerpis. Kita kalau punya kendaraan baru, sepeda motor gitu ya, rusak tak rusak, sebulan harus dibawa di servis 5.000 km kalau tidak salah, dibawa. Rusak dan rusak dibawa ke bengkel, dicek, ganti oli. Mobil juga begitu, 6 bulan sekali rusak, tidak rusak bawa. Apalagi kalau rusak, itu kendaraan. Rumah kita biasanya sekarang udah mulai tuh, bapak-bapak sibuk kalau akhir pekan ngecat rumah, suruh bini nyoba lap kacau itu, catnya mulai murah. Karena memang pembersihan, marhaban Ramadan itu bersih, itu simbolnya. Tetapi maknanya membersihkan itu adalah boleh jadi selama 11 bulan perjalanan kita banyak kemaksiatan, banyak kekhilafan, banyak dosa. Maka di bulan Ramadan inilah kita membersihkannya itu. Boleh jadi lisan melukai tetangga, boleh jadi mata memandang, boleh jadi mulut mengunyah sesuatu yang bukan haknya, yang tanpa disengaja. Kalau yang sengaja lain ya, yang tak sengaja baik. Kalau yang nggak sengaja, coba itu lihat, itu banyak sekali yang sengaja ya. 600 triliun, 300 triliun, 250 triliun, emas antam palsu. Aduh, kaya kata Pak Prabowo negara kita. Jangankan jumlah uang itu, jumlah muis itu aja 600 triliun. Teman saya yang kerja di Bank Sumsel itu, Sumsel Syariah, menghitung ternyata setiap kepala dari warga Republik Indonesia, setiap orang digaji sebulannya itu 463 juta. Gaji siapa di sini 463 juta? Itu dihitungnya semenjak zaman Nabi Adam. Belum kita zaman Rasulullah SAW aja sudah 14 abad yang lalu. Ini dihitung semenjak zaman Nabi Adam. Kaya kita. Tapi kenapa hari ini kita begitu susahnya hidup? Bahkan sampai orang tidak khusyuk, sampai orang tidak tumanina untuk beribadah. Bukan hanya ini yang sebenarnya ingin hadir ke masjid, masih banyak lagi saudara kita, tetangga kita yang akan hadir ke masjid, tetapi mereka sedang berjuang di luar sana untuk menghidupkan keluarganya, menghidupkan anak istrinya, sehingga mereka iri sama kita yang hadir pada malam hari ini. Mereka tidak berkesempatan untuk hadir. Kenapa? Karena hidup dalam keadaan susah. Jadi jangan lupa servis. Ini tinggal 20 hari, jangan selesai nyervis itu. Servis kaki kalau nak balik ke dusun, nak balik ke kampung, kendaraannya bagus, bersih, mengkilap. Bapak ibu kalau mau ke kampung bawa kendaraan bagus, tetangganya lihat siapa yang datang. Oh, anaknya Seno datang. Tetangga senang, apalagi wong tua. Saudara baru bawa kendaraan bagus, sudah senang. Apalagi kalau kita mudik Ramadan ini, nanti pada saat hari raya Idul Fitri kembali kepada kefitrahan, kita dalam keadaan suci fitrah. Maka tidak hanya kita yang senang, tapi orang yang ada di sekitar kita terpancar juga rasa kebahagiaannya itu. Kalau kita ada acara,
Mana si A sakit, ya Allah, ampunian dia udah datang di acara aku. Ini kan menunjukkan bahwasanya kefitrahannya itu hadir. Wong nengok kendaraan bagus beres senang, apalagi kita sampai memeraih predikat muttaqin la'allakum tattaqun. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Jadi makna marhaban ya Ramadan, yang pertama nyaman, yang kedua servis terus jiwa kita, servis terus iman kita, servis terus syariat kita. Semakin hari kita semakin merasakan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin dekat surga itu dengan kita. Kurang lebih mohon pada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.